Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di acara Sister atau Sekolah Ibu Salimah Terpadu. Dan acara Sister kali ini sangat spesial, sangat istimewa karena bertepatan dengan bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan ini artinya adalah ziyadatul khair atau kebaikan bukan berkurang, bukan sama, melainkan terus bertambah kebaikannya. Untuk itu, kami selaku penyelenggara mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, para sahabat Salimah, tadi saya melihat di web, kayaknya bukan hanya yang hadir di sini bukan hanya dari kota Bandung ya, mungkin ada yang dari luar kota Bandung, ada yang dari luar Jawa juga. Saya lihat, masya Allah. Boleh diketik di chat dari mana saja yang hadir atau diketik seperti di video yang saya ini di layar, Eva Bandung, biar kita merasa lebih bersemangat karena bisa berkumpul dengan teman-teman yang jauh ya, masya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, para sahabat semuanya, kita buka saja acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semuanya dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, dan alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat sehat, juga diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, karena pada siang hari itu pada siang seperti ini tuh rasanya bawaannya tuh ya Bu ya, bawaannya ngantuk, tapi masya Allah, Allah memberikan kita semangat untuk ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, juga kepada seluruh umat manusia yang selalu mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, ibu-ibu semuanya, sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara. Mangga, Teh Fitri, di susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua tilawah surat 49 atau surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 14, kemudian materi dan juga tanya jawab, kemudian door prize, terakhir adalah penutup. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Teh Wiwik yang sudah hadir ya Teh. Halo Teh Wiwik, Assalamualaikum. Teh Wiwik di unmute dulu. Di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Teh Eva? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Wiwik sudah berkenan hadir, sudah. Apa kabar Teh Eva? Alhamdulillah. Teh Wiwik gimana, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu ya. Semua yang hadir di sini juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Teh, kita lanjut aja ya Teh ya. Kita buka acara Sisters yang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan tilawah
yang akan dibacakan oleh putri kita ini ya Bu ya, masih Ananda Almira Ajurahokani. Beliau masih berumur berapa ya, 8 tahun ya? Apa sudah hadir Almira? Halo? Sudah hadir belum ya Almira? Sepertinya belum hadir. Mohon maaf ya Bu ya, saya panggil dulu, mungkin belum dengar Almiranya. Ananda Almira. Atau kalau belum hadir, mungkin siapa bisa membacakan tilawah, Ibu Astri? Enggak apa-apa, saya aja. Sebentar, saya lagi buka. Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12 sampai 14. 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mautan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dharin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka, banyak prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk itu dosa. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian lain. Apakah kamu mau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya
kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk kepada Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Asri sudah membacakan tilawah. Mudah-mudahan menjadi berkah buat Ibu Asri yang membacakannya dan juga berkah untuk kita ya semuanya yang sedang mendengarkannya. Baik. Selanjutnya kita akan langsung saja menyimak materi yang nanti akan disampaikan oleh Teh Week. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV atau kurikulum dari beliau. Saya bacakan berapa mungkin ya dia. Beliau adalah ibu rumah tangga dan memiliki 4 orang anak. Beliau juga tinggal di Dago, Bandung. Aduh, mohon maaf ya ibu-ibu semuanya. Backsoundnya banyak sekali di sini karena tetangga lagi renovasi. Mohon maaf. Lanjut. Pendidikan beliau Negeri Bogor, kemudian Fakultas Ilmu Kedokteran Hewan di IPB, kemudian program pendidikan dokter hewan tahun 2009, pengalaman kerja beliau klinik dokter hewan bersama Lombok Bandung, kemudian klinik hewan Andrawira Bandung, klinik hewan Depok, cabang klinik Kayu Manis Jogja, DRH Aditya, pengalaman organisasi, wakil ketua komunitas ibu profesional Bandung, kemudian inisiator RB Playdate IP Bandung, kemudian tahun 2016 sampai sekarang, event organizer Playdate, seminar dan workshop berdasarkan Edge HSH Family. Kemudian tahun 2020 sampai dengan sekarang, Indonesia Association for Counseling. Baik, kita langsung saja mendengarkan materi dari beliau kepada Teh Wewik. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dama. Alhamdulillah baik. Ini Teh Asri juga Salimah. Ini panitia juga. Insya Allah iya. Ini tim hore. Masya Allah luar biasa. Ini Salimah Antapani Kidul dan Antapani Tengah mendekatkan gitu, jadi kerjasama gitu ya, merger gitu, mengadakan acara yang saya yakin acara Salimah tuh bukan cuma ini aja, tapi banyak sekali acara-acara Salimah yang luar biasa, bermanfaat dan dibutuhkan umat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, amin. Doain kita ya, Teh. Insya Allah, amin. Nah, Kakak ini pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk belajar bareng nih sama TSA, teman-teman Salimah dan juga teman-teman di luar Salimah ya yang umumnya juga bergabung. Apa-apa yang saya sampaikan di sini adalah hasil pengalaman, hasil belajar, dan bukan berarti saya adalah orang yang udah paling bagus banget ngelola pikiran negatifnya. Kita semua sama-sama belajar di sini dan semoga nanti kita bisa menghadirkan diskusi yang seru bagaimana pengalaman kita sehari-hari dengan si pikiran negatif yang kadang-kadang munculnya begitu aja tanpa kita minta, tanpa kita sadarin gitu ya. Oke, saya izin untuk share screen dulu.
Ya, udah kelihatan nih. Kendalikan, kalau Teh Eva sama teman-teman ngasih judulnya, kendalikan pikiran negatif agar tidak menghancurkanmu gitu ya. Karena sering banget ternyata hal-hal yang hal-hal yang nggak nyaman itu ternyata bermula dari pikiran-pikiran negatif kita. Dan ternyata teman-teman juga udah sadar ya, udah aware sebenarnya tentang hal ini. Nanti mari kita gali bareng-bareng. Ini kok mau, udah bisa. Selesai. Oke, tadi udah diperkenalkan, saya Wipulansari, saya ibu rumah tangga, tinggal di Bandung, gitu Bagus Ismail. Sehari-harinya selain aktivitas ibu rumah tangga, saya juga aktif di asosiasi konseling, dan kadang-kadang juga memberikan konseling gitu. Karena apa? Kadang-kadang ya karena nggak setiap hari gitu. Setiap harinya anak-anak kebetulan masih kecil, anak saya ada 4, yang paling gede itu umur 9 tahun dan yang paling kecilnya umur 3 tahun. Bisa bisa dihubungi di Instagram saya wiwik_wiko atau di FB Wikolansari. Oke. Nah, sebelum kita mulai ngebahas tentang pikiran negatif, boleh nggak nih kepo dulu nih? Keponya minta izin nih. Kepo dulu, kalau teman-teman, apa sih pikiran negatif yang lagi mengganggu saat ini? Boleh ditulisin di chat, boleh ditulisin di sini, di potret-potret ya, di annotate gitu. Boleh ditulis di annotate. Boleh dong cerita-cerita nih pikiran negatifnya lagi apa, jangan-jangan apa yang mau saya sampaikan lagi malah nggak nyambung nih sama lagi apa yang dirasain sama teman-teman gitu. Enggak, Ibu tuh. Enggak, boleh juga di chat, ditulisin. Ini katanya belum bisa berguna bagi diri dan orang Oh gitu, belum bisa berguna bagi diri sendiri. Oke, teman-teman, materi ini bukan cuma buat teman-teman tapi juga terutamanya untuk saya pribadi juga. Maka karenanya saya juga mari kita luruskan niat lagi saat kita belajar saat ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari Allah ridhoi untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu ya, ada lagi. Terima kasih yang udah cerita nih. Pikiran negatif, anak-anak lagi nonton yang nggak baik. Oke, meragukan diri sendiri. Oh, nggak ada gambarnya. Oh, kenapa ya nggak ada gambarnya? Di mananya? Oh, yang kepikirannya tuh, pikiran negatifnya tuh tentang masa kecil, masih kayak dihantui gitu mungkin kali ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ngerasa tidak mampu, pikiran negatif. Oke. Oh, lagi mikirin inner child. Oke deh. Nah, karena kita bahasannya mengerucut kepada pikiran negatif, nanti kita kupas lebih banyaknya tentang si pikiran-pikiran ini ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah bergabung. Ini ada beberapa yang saya kenali, ada Teh Puspa, ada Retno, ada Ica, ada Ismi, ada Teh Eni, ya namanya familiar tapi asal lupa lagi. Halo Teh Eni. Siapa lagi nih? Banyak ya. Alhamdulillah kita belajar bareng-bareng. Nah, teman-teman, sebelum mau cerita tentang pikiran negatif kita, ternyata si pikirannya kita itu udah punya kecenderungan alamiahnya dia itu seperti apa gitu. Tadi pas banget dibacain surat di pembukaannya itu surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 14 gitu ya, tentang prasangka. Nah, ternyata si pikiran kita itu sering, kalau ini orang-orang saya ngambil dari orang-orang luar ya, orang-orang luar itu mengistilahkan bahwa pikiran kita itu kayak monkey mind gitu. Kenapa kayak monyet? Karena monyet itu kan lincah, aktif, kayak nggak bisa diem, loncat sana, loncat sini. Begitupun kayak pikiran kita gitu, secara alami pikiran kita emang suka loncat sana, loncat sini gitu.
kita ya apalagi sebagai ibu-ibu kita bisa sambil masak kita mikirin jemuran, cucian, tugas anak, terus apa yang mesti disiapin suami, terus belum bayar ini bulan apa, apalagi yang harus dikerjain gitu ya. Itu secara satu waktu tuh kita bisa mikirin banyak hal gitu dan memang itu terjadi secara natural gitu, secara alamiah. Dan ternyata dari hasil penelitian gitu ada di The National Science Foundation dan penelitian lainnya ini banyak banget ya terkait pikiran bahwa manusia itu dalam sehari bisa berpikir 12.000 sampai 60.000 pikiran. Ada juga saya pernah baca gitu, ada seorang psikolog yang meneliti juga bahwa kita itu bisa punya 7.000 pikiran dalam 1 jam gitu. Saking banyak banget pikiran tuh loncat-loncatnya kayaknya nggak pernah bisa diem gitu ya. Saking kita tuh memikirkan banyak hal. Dan ternyata setelah diteliti lagi, dari pikiran-pikiran yang suka muncul tiba-tiba di benak kita, 80%-nya itu mostly negatif. Dan 95%-nya ternyata pikiran kita itu adalah pengulangan dari pikiran hari kemarin. Jadi kalau hari kemarin kita mikirin orang yang nyebelin, ternyata hari ini kita akan memikirkannya juga. Sebentar, anak saya bangun. Oke, baik, sudah aman kembali. Kenapa sih kita perlu merhatiin tentang si pikiran-pikiran kita ini? Nah, ada seorang Perdana Menteri Inggris namanya Margaret Thatcher. Dia itu sering mengutip kata-kata ini gitu, yang katanya tidak dari Lao Tzu orang Cina, bahwa dia mempunyai pendapat bahwa perhatikanlah pikiranmu, karena dari pikiran itu akan menjadi kata-kata. Perhatikanlah kata-katamu, karena dari kata-kata itu akan menjadi perilakumu. Perhatikanlah perilaku kamu, karena dia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaanmu, karena dia akan menjadi karaktermu. Dan perhatikanlah karaktermu, karena itu akan menjadi takdirmu. Misal, jalan duluan. Sebentar saya ganti setting ini dulu. Ganti setting, ada bunyi suara. Oke. Misalnya, kenapa sih kita perlu merhatiin apa yang kita pikirin? Misal ketika kita punya pikiran, aku mah orangnya sulit berubah, ya. Nah, terus dari pikiran itu tuh akan jadi kata-kata kita gitu ya, aku orangnya emang sulit berubah gitu. Kita tambah meyakini. Sehingga ketika kita suatu hari ingin berubah dan itu kita ejawantahkan dalam perilaku kita, tiba-tiba setiap kita mau melakukan perubahan, itu seperti ada suara-suara lagi yang muncul, tidak, aku mah udah susah gitu. Aku mah susah berubah orangnya. Setiap kali kita menemukan hambatan, di pikiran itu pun tambah memvalidasi lagi tuh kan, aku mah emang susah berubah orangnya. Sehingga lama-kelamaan kayaknya jadi karakter banget kalau kita tuh susah untuk berubah gitu. Dan kira-kira seperti apa? Kalau kita mempercayai itu terus, kira-kira bisa nggak ada perubahan dalam diri kita? Agak sulit ya. Sehingga takdir kita apa ya? Takdir kita ya begini-begini aja gitu. Karena yang kita percayai adalah aku mah sulit berubah gitu. Sehingga di sini kita lihat bahwa ternyata kita itu adalah subjek dan sekaligus juga objek dari pikiran dan kata-kata kita sendiri. Kita yang ngomong, kita yang kena gitu ya. Kemudian di sini kita juga perlu menyadari bahwa ada pikiran-pikiran kita yang keliru. Karenanya nanti akan kita bahas
kita perlu untuk mengenali mana kata-kata yang memberdayakan dan mana kata-kata yang tidak memberdayakan kita. Kenapa? Karena pada cognitive behavior ada segitiga yang saling berhubungan gitu ya. Jadi segitiga ini adalah antara pikiran, perasaan atau emosi kita, dan juga perilaku atau fisik kita. Yang mana semuanya ini mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi emosi atau perasaan kita. Perasaan kita atau emosi kita akan mempengaruhi fisik kita. Dan pikiran kita nanti akan mempengaruhi perilaku kita akan mempengaruhi pikiran kita, itu semuanya saling berkaitan. Teman-teman mungkin pernah tahu ya, waktu sering dengar lah kita cerita ini bahwa kayak di zaman perang dulu, di mana obat-obatan kurang, dokter-dokter menggunakan placebo. Placebo itu artinya dokter tuh ngasih obat yang sebenarnya obatnya itu tidak punya khasiat seperti yang dimaksud untuk ngobatin penyakit itu, tapi karena dokternya bilang ini adalah obatnya, ternyata tubuhnya bereaksi. Ketika pikiran si pasien itu mempercayai bahwa ini adalah emang obatnya, tiba-tiba bisa aja tuh terjadi kesembuhan gitu. Atau saya pernah baca di sebuah buku tentang kekuatan pikiran juga gitu ya. Ada orang yang udah penyakit kanker stadium 4 gitu. Terus ada obat yang baru diteliti dan belum diketahui banget khasiatnya, tapi si dokter itu bilangnya ini obat anti kanker kamu gitu. Dan si itu tuh karena lagi pengen banget gitu ya, lagi berharap banget sembuhan, percaya, dan ajaib gitu ya, dokter yang awalnya ngira dia cuma bisa bertahan 3 bulan dan ternyata dia bisa tahan lebih lama dari itu. Dan setelah dikasih tahu gitu ya, setelah beberapa waktu terus dikasih tahu bahwa obat itu sebenarnya masih dalam uji coba dan ternyata efektivitasnya itu adalah nggak tinggi, tiba-tiba si orang tadi itu drop lagi dan nggak berapa lama meninggal. Itu ceritanya. Dan itu kaitan antara bagaimana tubuh dan pikiran itu saling terkoneksi. Lalu bagaimana antara pikiran sama perilaku kita. Ini saya sering banget mengamati diri saya saat saya ngobrol sama suami. Ketika nanti mulai ada obrolan-obrolan yang saya terjemahkan di pikiran saya itu sebagai ini, kok kayaknya dia nggak peduli ya sama aku. Atau misalnya ini deh, suami pulang kerja gitu, mukanya cemberut, terus kita ngarepnya sih udah nanti bakalan dibantuin nih seharian di rumah, ternyata suami pulang cemberut, terus nggak nanya kita, dan tahu-tahu langsung tidur. Ini pikiran saya nih langsung gini, ini dia nggak peduli deh sama aku gitu, ini nggak ditanya apa-apa, mending nggak nyapa dulu gitu ya. Nah, dari pikiran itu kira-kira apa yang akan saya lakukan? Ya saya bisa aja saya langsung ngomel-ngomel, saya bisa langsung ngegas tanpa saya mau tahu gitu suami saya kenapa. Karena pikiran saya dia nggak peduli sama aku, dia nggak ngehargain aku, dia nggak sayang lagi sama aku, mungkin itu pikirannya. Dan perilaku kita jadi malah ngeresponnya jadi nggak enak gitu ya. Nah itu jadi saling mempengaruhi antara pikiran, perasaan, dan perilaku maupun juga tubuh kita. Perilaku itu juga terkait tubuh kita. Dan saat pikiran kita punya pikiran dia nggak peduli deh sama aku, kan itu emosinya juga muncul, kayak marah, ya kecewa, yang merasa diabaikan. Kemudian perilaku kita jadinya ngomel, mungkin menyudutkan beliau, kira-kira kayak gitu. Dan secara fisik, secara ketubuhan juga ketika kita ngerasain hal itu, jantung kita berdebarnya lebih cepat, otot kita lebih tegang, nafas juga jadi lebih nggak teratur.
Nah, sebenarnya dari mana sih pikiran-pikiran atau suara-suara itu suka muncul gitu ya? Saya ngambil dari teorinya psikologi, saya lupa namanya siapa ya, Bapak Bapak Bern gitu kalau nggak salah ya, tentang tentang ego state, bahwa di dalam diri kita ini ada bagian-bagian diri kita yang lain yang punya keunikan, yang punya kekhasan sifat tertentu gitu ya. Dan itu beliau membaginya itu menjadi 3, yang pertama itu parent, yang kedua adult, yang ketiga child. Nah, yang parent ini khas banget, dia tuh punya dua sifatnya kayak orang tua gitu ya, suka mengkritik, tapi di sisi lain juga orang tua adalah eh, mengasuh gitu ya. Untuk orang tua yang mengkritik dan mengasuh. Cirinya apa? Cirinya khasnya gini, kalau yang si critical ini, dia itu sering banget ngingetin soal moral, benar dan salah. Terus suka menghakimi, masa kayak gini sih, atau eh, kata-kata penghakiman lah ya khasnya. Kemudian juga otoriter, harusnya dong gini, mestinya gini gitu ya. Itu sisi kritik dalam diri kita. Sementara kita juga punya sisi parent yang nurturing gitu ya, yang mengasuh kita. Cirinya apa? Dia itu mendorong kita, dia menenteramkan kita, dia mendukung kita, dia memahami kita. Gitu. Kadang suka ini kan ada suara-suara yang ya udah nggak apa-apa sih, lain kali kita coba lagi. Nah, suara-suara kayak gitu tuh itu suara bagian diri kita yang nurture gitu ya, yang berusaha menenteramkan diri kita. Kemudian ada lagi bagian diri kita yang sifatnya adult atau dewasa. Dia ini punya sifat tidak menghakimi, pikirannya terbuka, dia juga tertarik, percaya diri, dan berdasarkan realita saat ini dan kini. Gitu. Kemudian ada lagi bagian diri kita yang sifatnya itu child, kayak anak-anak. Anak-anak itu kayak gimana sih sifatnya? Ada 3, yang rebellious, yang adapted, ada yang free. Kalau yang free child ini adalah sifat-sifat positif pada anak-anak. Anak-anak tuh rasa ingin tahunya tinggi, kemudian kreatif, and bersemangat. Dia juga spontan, menyenangkan, dan mudah memaafkan gitu ya. Anak-anak kan kalau berantem, ya anak saya ya berantem, terus tahu-tahu nggak berapa lama akur lagi gitu, main bareng kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Karena mereka tuh punya spiritual yang baik, mudah memaafkan gitu, nggak kayak kita kalau udah sebel, lihat mukanya dia nggak mau deh gitu ya. Kemudian juga ada yang rebellious. Rebellious ini dia punya sifatnya tuh yang suka berontak, suka ngambek, sukanya protes. Ya. Kemudian kalau yang adapted child itu dia pasif, nurut-nurut aja deh, iya deh. Ini bisa jadi karena dia udah mulai paham gitu kalau berontak tuh ternyata nggak ada hasilnya, jadi ya udah deh nurut aja gitu ya. Nah, suara-suara ini semuanya ada dalam diri kita, tinggal mana yang paling sering kita kasih panggung untuk ngomong. Kalau selama ini yang sering kita kasih panggung itu adalah si pengkritik, ada nggak sebenarnya suara-suara lain dalam diri kita yang suka menangin diri kita? Tuh kan, kamu mah jadi ibu tuh benar gitu ya, masa gini-gini aja nggak bisa. Ada. Itu ya kritik ya, punya kritik. Dan sebenarnya ada tuh suara, tapi suaranya sayup-sayup. Tidak, kamu juga udah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kamu kan juga udah berusaha. Tapi mana yang seringnya kita percaya?
yang si kritik yang seringnya ya, "Aduh aku memang nggak bener," karena suara yang tadi, yang nenangin kita, yang ngajak, "Ini kamu tuh dari pagi sampai sore ini tuh nelfon banyak Kak," gitu kan suaranya sayup-sayup gitu, nggak kedengeran gitu. Maka nanti kita akan berlatih ngenalin ini suara-suaranya siapa, kita juga berlatih untuk menghadirkan dan memberi panggung pada suara-suara yang kita butuhkan, yaitu suara si nurturing, suaranya si adult, dan juga suaranya si free child gitu ya. Nah, kemudian karena kita sebagai seorang muslim ya, kalau tadi teori psikologi kita punya bagian-bagian diri yang punya pikiran, yang punya cara berpikir, cara merasa yang demikian gitu ya. Sebagai orang Islam kita juga perlu waspada terhadap bisikan setan. Ini saya pernah baca bahwa Allah itu mewanti-wanti di dalam Al-Quran kita waspada terhadap bisikan setan, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, itu tuh lebih banyak daripada Allah ngingetin berhati-hati terhadap hawa nafsumu. Saking setan itu adalah musuh yang nyata gitu. Dia udah janji banget gitu bahwa aku tuh akan sampai akhir zaman akan menggoda anak cucu Adam gitu, kecuali kecuali hamba-hambamu yang mukhlis gitu kan. Jadi hamba-hambamu yang mukhlis. Dan saya senang banget kalau sharing soal pikiran-pikiran gitu ya, emosi-emosi itu melampirkan ayat yang ini, surat Ibrahim ayat 22. Ini tuh pidatonya pidatonya setan di hari akhir gitu. Dan ternyata isi pidatonya tuh menggemaskan banget gitu ya kalau buat saya gitu ya. Nauzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Dan ini bagian menggemaskannya tuh waktu dia bilang tuh, aku tuh cuma menyeru kamu, terus kamu mematuhi seruanku gitu. Ibaratnya emang kerjanya setan itu cuma menghembuskan aja kok, cuma membisikkan apa yang ada dalam dalam diri kita. Ketika kita punya cemas, tambah cemas. Ketika kita punya marah, ditambah-tambahin gitu. Makanya kalau ada saya pernah baca lagi, tapi lupa di surat berapa, bahwa sebenarnya bisikan setan itu lemah. Jadi kalau kita ngerasa, oh ini gara-gara setan gitu, bisa jadi memang dia membisikin, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita juga punya kendali kok atas diri kita gitu. Kemudian ini kalau dari nasihatnya Ibnu Qayyim di salah satu kitabnya, bahwa setan tuh memang akan membuat manusia sibuk untuk memikirkan hal-hal yang sudah terjadi dan membuatnya berandai-andai. Padahal ada di salah satu hadis Rasulullah, saya nggak hafal persis bunyinya seperti apa, bahwa ketika kita udah memulai dengan kata seandainya gitu, itu tuh udah pintu gerbang masuk setan gitu. Makanya ketika kita mulai sadar, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan qadarullah wa masyafa'al. Kemudian setan itu memang membuat manusia memikirkan kejadian yang belum terjadi. Lalu dia mengandai-andai, seandainya nanti terjadi akan bagaimana gitu ya. Pokoknya dia bakalan bikin kita cemas terhadap hal-hal seperti itu.
kemudian membuat manusia memikirkan hal-hal yang keji dan haram gitu. Kalaupun misalnya emang kita nggak pernah lah ya, tapi kita jadi suka ngebayangin kalau minum khamar itu kayak gimana sih? Nah itu termasuk kita jadi mikirin hal-hal yang keji dan haram gitu yang tidak seharusnya. Kemudian setan juga suka membuat kita menghayal dan berangan-angan yang tidak mungkin terjadi. Kalau yang saya baca tuh dicontohkan bahwa kalau gue jadi nabi apa rasanya ya gitu ya. Itu tuh terlalu jauh gitu, pikiran yang terlalu jauh. Kemudian juga membuat manusia memikirkan berbagai perkara batil dan membuat manusia memikirkan perkara-perkara yang tidak terjangkau akal atau yang sifatnya perdebatan gitu. Oke, nah teman-teman, sebelum nanti kita belajar tentang si kelola pikiran negatif itu kayak gimana sih gitu ya. Saya ingin menyampaikan dulu terkait proses pembelajaran. Bahwa yang namanya ketika kita mempelajari sesuatu, kita perlu tahu itu yang namanya tangga ilmu. Tangga ilmu itu ada 4. Yang pertama, kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Yang kedua, kita tahu bahwa kita tidak tahu. Nah, di sini artinya kita udah mulai belajar nih, karena akhirnya kita tahu apa yang kita tidak tahu. Dan kemudian masuk ke tangga ketiga. Tangga ketiga ini adalah ketika kita mulai mau nyoba nih, mau mempraktekin apa-apa yang kita pelajarin. Nah, di saat kita mau mempraktekin apa-apa yang kita pelajarin, di sini bakalan menguras energi kita gitu, karena kita secara sadar melakukannya gitu. Kayak misalnya kita awal-awal belajar naik sepeda atau belajar naik motor, pasti kita kan aware banget nih sama pegangan, sama tubuh kita, sama kaki, mesti kayak gimana, sama jalan gitu. Tapi ketika kita udah mahir, kan nggak usah pakai mikir tuh mencet rem gitu ya, kapan kita mencet rem, kapan kita ngegas, itu kan kayak berjalan otomatis aja, nggak usah mikir lagi gitu. Nah, baru tangga keempatnya nanti adalah kita menjadi terampil karena sudah menyengaja berlatih gitu. Dan di sini kalau tadi pas kita berlatih kita secara sadar banget, kalau kita udah terampil itu udah menggunakan anpasius tuh, udah berjalan tanpa berjalan secara autopilot gitu ibaratnya ya, tanpa kita perlu berusaha keras gitu melakukannya. Nah, tapi dalam rangka nanti kita tahu sampai jadi terampil, itu kan juga bukan perkara yang sehari 2 hari gitu ya. Karena nanti saya pun termasuk ya, ketika saya mau nyobain sesuatu, kok kayaknya gagal lagi. Aduh, baru berhasilnya sekali, aduh gagalnya 5 kali nih, pikiran aku masih negatif lagi. Nah, itu perlu kita maknai sebagai hal yang wajar banget ketika kita mulai melatihkan sesuatu yang baru. Ibaratnya gini, ini gambar sel-sel saraf kita gitu ya. Nah, ketika kita udah punya pattern cara berpikir aja. Ini kan kita punya cara berpikir nih, misalnya kebiasaannya pikirannya negatif. Ini jalannya kuat banget nih. Ini koneksi antar sel sarafnya udah kuat. Sehingga ketika kita mau cara berpikirnya bukan begitu, tapi begini aja. Lah bingung. Ibaratnya ada 2 jalan, yang satu jalan tol, yang satu jalannya masih jalan hutan belantara. Kita kalau pasti enaknya lewat yang jalan yang mulus ya, yang jalan tol, karena kita udah biasa ya. Nah, nanti si otak juga, ya enaknya pakai yang pikiran negatif. Wah, ini kan yang udah kita latihan sehari-hari gitu. Kamu kan mau malah mau bikin jalur yang baru, itu bisa juga awal-awal kita agak linglung juga gitu ya. Terus ngerasanya, aduh kok berat banget gitu ya. Karena sebenarnya yang terjadi di otak kita adalah sel-sel sarafnya belum nyambung kok.
Tapi ketika kita melatihkannya lagi, nanti ini lama-lama sambungan antar sarafnya tuh jadi lebih kuat gitu. Ibaratnya kayak tadi kita mau bikin jalan baru nih, tapi jalan barunya tuh masih berupa hutan belantara. Maka ketika kita melatihkannya sekali, oh itu ibarat kita lagi ngebabat rumputnya dulu, sampai akhirnya kita terus latihin lagi, oh udah mulai kelihatan jalan setapak, terus oh jalannya udah mulai agak lebar, sampai akhirnya ketika kita jalur berpikirnya udah bisa unconscious gitu ya, secara autopilot, ya mungkin itu udah jadi pattern yang jalannya tuh ya udah kayak jalan tol gitu. Dan sementara yang jalan tol sebelumnya ya, si pikiran negatif, ya kita mikirnya negatif terus misalnya, karena jarang dipakai lagi, nanti lama-lama dia melemah gitu. Dan itulah yang namanya neuroplastisitas, bahwa otak kita ini punya kemampuan untuk berubah gitu. Jadi golden age itu bukan cuma 0 sampai 5 tahun gitu. Seumur hidup kita juga golden age, karena Allah sudah menganugerahkan otak kita itu bisa beradaptasi dan bisa berubah gitu. Nah, sekarang baru nih kita masuk bagaimana sih ngelola pikiran negatif. Ini saya kumpulin dari apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru saya, dan terutamanya lebih banyak saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Change Your Brain, Change Your Mind, yang ditulis oleh seorang dokter psikiater di Amerika, namanya Dr. Daniel Amen. Jadi untuk mengelola pikiran negatif, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah kita sadar dulu. Sadar kalau kita punya pikiran-pikiran tersebut. Kita sadari bahwa oke, pikiran kita itu ada gitu ya. Pikiran kita nyata adanya, tapi bukan kenyataan. Pikiran kita nyata, tapi bukan kenyataan. Dan kita juga perlu memahami bahwa pikiran-pikiran ini bisa berdampak, baik itu untuk tubuh kita sendiri maupun untuk bagaimana cara kita merespon. Sehingga nantinya kita juga perlu sadar bahwa tidak semua pikiran harus kita percayai, karena ada pikiran-pikiran yang keliru. Pasti ada pikiran-pikiran yang kita keliru. Kayak misalnya, nanti contohnya di slide selanjutnya gitu ya. Kemudian setelah kita sadar bahwa kita punya pikiran-pikiran, kita sadar oh pikiran kita emang loncat-loncat, kita sadar bahwa pikiran ini ada, tapi ini bukan kenyataan gitu ya. Dan kita sadar nanti itu punya dampak untuk tubuh kita. Kita sadar bahwa itu juga akan berdampak pada bagaimana kita merespon, bagaimana kita berperilaku. Sehingga langkah yang kedua ketika kita ada sadar adalah kita terima dulu aja. Kita terima pikiran-pikiran itu, kemudian kita kenali. Kita kenali bagaimana pikiran negatif itu mempengaruhi tubuh kita. Kita kenali bagaimana pikiran positif mempengaruhi kita. Kenali bagaimana bahwa tubuh kita itu sebenarnya bereaksi sama semua pikiran-pikiran kita. Ketika pikiran kita negatif, itu biasanya tubuh juga ngasih ciri-ciri fisik yang nggak nyaman gitu, kayak jantung kita lebih berdebar, terus kita kayak merasa gelisah, gelisah itu kan nggak nyaman gitu ya. Kayak badannya juga biasanya bungkuk gitu ya. Sedangkan kalau kita pikiran positif tuh badannya tegak gitu kan, badannya tegak, terus perasaannya lebih optimis, wajahnya juga lebih ceria gitu ya. Kalau pikiran negatif, ya sebaliknya gitu. Waktu itu
awal-awal kita ngobrol ya sama Teh Eva gitu ya, di buku judulnya ini kekuatan berpikir positif gitu ya. Terus saya mikir, waduh saya bukan orang yang suka berpikir positif, kebetulan saya nih pikirannya negatif juga banyaknya gitu ya. Dan seringkali ketika kita nyoba berpikir positif gitu, misal kita awalnya bilang, aduh ada aku mah sulit berubah gitu ya. Terus tiba-tiba pikiran itu harus kita ganti ke positif. Oh, aku mudah berubah gitu ya. Tapi kan nanti suka ada tuh suara-suara gini, alah kemarin aja baru gini kamu nggak bisa gitu ya. Ketika kita langsung ganti pikiran negatif jadi positif seketika, itu biasanya malah malah kita dinyinyirin sama pikiran kita sendiri, Allah nanti juga palingan kamu mah gini lagi, Allah nanti suka gitu ya kalau ada suara-suara di pikiran kita gitu. Jadi dan ternyata memang ketika kita punya pikiran negatif itu bukan langsung harus buru-buru diganti gitu kan, buru-buru harus diganti sama yang positif, tapi kita sadari dulu, kita terima dulu, kita kenalin dulu aja. Nah, terus jenis-jenisnya kayak gimana sih? Nanti kita akan mulai mengenali jenis-jenis pikiran negatif kita itu yang munculnya seperti apa gitu. Baru kemudian kita koreksi. Ini resumenya Dr. Amen. Saya cuma menyantumkan aja. Kebetulan saya juga mengiyakan banget gitu ya. Pikiran yang pertama itu adalah kalau Dr. Amen itu membahasakannya istilahnya N gitu ya, ANTS, automatic negative thought gitu. Artinya pikiran negatif seketika gitu yang tiba-tiba muncul, karena kan kadang-kadang kita juga nggak ngerencanain pikiran ini positif atau negatif, ya tiba-tiba muncul aja gitu, pop up begitu saja di kepala kita. Pikiran yang pertama itu adalah selalu atau nggak pernah. Ini saya sering banget nih ngalamin gitu ya, kalau bisa terutama sama suami tuh, kalau saya ya, misalnya tuh kalau lagi konflik pasti mikirnya gini deh, tuh kan dia tuh dari dulu nggak pernah ngertiin aku gitu ya. Ketika saya nyoba belajar mengevaluasi pikiran saya sendiri, itu kan awalnya sekarang kan pikiran gitu ya, tuh kan dia tuh dari dulu selalu nggak pernah ngertiin aku gitu. Awalnya memang nggak sadar gitu, sampai akhirnya saya ngerenung sendiri, oh iya ya, saya berpikir dia nggak pernah gitu. Kalau dikoreksinya kira-kira gimana? Nggak pernah itu artinya tidak satu kali pun, bener nggak sih dia nggak sekalipun ngerti? Ternyata saya bilangnya, enggak sih, pernah. Ya udah, jadi fokusnya hal apa yang ingin kamu dimengertiin oleh dia. Jadi mulai dikoreksi ditanyain balik ke diri saya, persisnya di bagian mana gitu, karena saya jadi mengeneralisir di sini, enggak pernah ngertiin, persisnya di mana nggak ngertiinnya. Oh, aku tuh pinginnya kalau aku lagi marah tuh dia ngebaikin, ngedeketin gitu. Kan itu sebenarnya keinginan saya gitu ya. Terus atau ketika saya selalu pikir, dia tuh selalu aja lupa misalnya, yakin selalu, mungkin saat ini dia lupa, apa iya selalu, nggak ada satu kali pun yang dia ingat, ternyata kan ada. Soalnya ketika kita berpikirnya selalu atau nggak pernah, dia nggak pernah sama sekali, kan yang tersiksa sebenarnya diri kita sendiri ya. Padahal kalau kita mau cari faktanya, kita mau tanya balik ke diri kita, persisnya apa gitu ya. Kalau perlu 5W 1K ditanyainnya tuh biar lengkap gitu, sebenarnya kita tuh pengennya apa sih gitu ya. Nanti akhirnya nemuin dan mengkerucut di mana sih hal yang sebetulnya kita inginkan. Kemudian jenis pikiran yang kedua itu adalah pikiran yang fokus pada hal negatif aja. Jadi di sini
kalau pikiran kita hanya fokus pada hal yang negatif sampai kita mengabaikan hal yang baik. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita udah menjalani satu hari ini, kemudian kita marah satu kali ke anak, dan terus kita berefleksi, kita bilangnya gini ke diri kita, tuh kan, aku bukan ibu yang baik, aku mah marah-marah aja. Kesannya dari 24 jam itu kita marah terus ya, padahal kita marah ke anaknya kan 5 menit, tapi kita ngelabelin diri kita fokusnya, aku teh marah-marah aja gitu. Atau sehingga kita lupa bahwa hari itu juga kita melakukan hal yang baik, kita nemenin anak main, kita ngajak anak baca buku, kita udah nyiapin makan buat anak, seakan-akan jadi lupa tuh akan kebaikan diri kita sendiri. Atau misalnya saya sering bikin event, saya setelah event saya biasanya memberikan form evaluasi. Dulu saya takut banget tuh kalau baca form evaluasi gitu. Kalau ada karena kalau ada satu komentar yang jelek tentang event saya, seakan-akan event saya tuh jelek semuanya gitu, keseluruhan gitu ya kan, itu padahal kan realitanya kan nggak gitu ya, ketika ada satu hal yang mungkin dikoreksi, ada satu hal yang masih belum baik, bukan berarti dari awal sampai akhir tuh event saya jelek semua, kan nggak gitu ya. Tapi kita fokusnya teh malahnya, oh aku nggak, kalau bikin acara tuh jelek aja gitu ya. Makanya sekarang saya ganti nama formnya, bukan form evaluasi, tapi form feedback gitu ya. Di situ saya juga bukan cuma mencantumkan saran dan kritik, tapi saya juga mencantumkan hal apa yang sudah baik di acara ini gitu. Ini tuh sebenarnya untuk ngingetin diri saya bahwa saya juga perlu untuk fokus pada hal baik yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi cari faktanya, kemudian fokus pada hal baik. Jujur ini nggak mudah, apalagi saya takut banget sama yang namanya kritik. Tapi ketika saya coba latihkan di awalnya yang nggak nyaman ya, tapi saya ingat, oh iya proses pembelajaran, namanya kita lagi di tingkatan baru. Fokusin aja terus pada hal baik, fokusin aja, lama-lama ketidaknyamanan itu eh, seiring seiring berganti bahwa ya ketika ada hal yang buruk ya nggak apa-apa, pasti ada hal baik juga kan di sana, dan saya fokus pada hal yang baiknya itu. Gitu. Ini berlatihnya juga agak lama sih saya. Kemudian jenis pikiran negatif yang selanjutnya adalah meramal. Meramal ini kita memprediksi hal yang negatif atau hal yang buruk terhadap masa depan atau terhadap situasi. Misalnya kita suka bilang, aduh, memang nggak akan bisa deh kalau nantinya apa gitu. Misalnya, gimana kalau gini, gimana kalau gitu gitu ya. Atau saat saya tampil di depan orang, yang mana saya mah biasanya kalau sharing gitu ya, ya lingkaran kecil aja, dan rata-rata udah kenal semuanya, tiba-tiba saya masih tampil di ratusan orang, yang orangnya tuh saya nggak kenal, itu kan mah takut gitu. Udah meramal tuh udah ada, gimana nanti kalau aku dilaberin buruk, gimana kalau nanti aku tuh tiba-tiba nggak bisa ngomong gitu ya. Maka kenali, sadari, dan terima pikiran itu, kemudian kalau memang itu berupa ramalan, pasti saya lebih fokusnya kepada antisipasi. Antisipasi berarti apa sih yang perlu saya lakuin? Oh, karena ini kan emosinya cemas ya, saya kena cemas. Itu kan berarti mau ngasih pesan bahwa ada hal-hal yang perlu kita antisipasi supaya hal itu nggak terjadi gitu ya. Maksud cemasnya nggak netral gitu, bukan maksud-maksudin kita, tapi supaya bagaimana kita bisa perform lebih baik gitu. Sehingga antisipasinya apa? Oh, berarti saya perlu berlatih lebih giat, saya berpenampilannya yang oke, biar saya juga lebih percaya diri gitu ya. Dan saya pun dan mengantisipasi bagaimana kalau si hal buruk itu benar-benar terjadi gitu. Oh, kalau
misalnya, lah emang kenapa gitu ya, saya lanjut pada yang kedua itu reframing gitu. Misal bagaimana kalau ternyata saya dianggap buruk gitu ya, karena memalukan sekali pas lagi sharing itu. Nah di sini saya nge-reframe-nya tuh, hmm, ini ingat sama Rasul gitu. Rasul aja yang udah baik, yang udah keren banget, masih ada yang nggak suka gitu. Terus kenapa saya cuma manusia biasa, banyak salahnya gitu ya. Terus amalnya nggak seberapa, kenapa saya jadi takut apa takut dilabelin buruk sama orang lain gitu. Dan itu mah tanda saya manusia, dan itu kan wajar kok manusia bikin salah gitu. Saya nge-reframe-nya kayak gitu. Reframe itu kita memberi makna baru dari makna yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya maknanya adalah saya takut malu, tapi bagaimana saya mengemas, membingkai ulang si makna takut malu ini menjadi sesuatu yang netral atau sesuatu yang positif. Karena ternyata dari hasil penelitian 85% hal yang kita cemaskan itu tidak terjadi, dan hanya 15% berarti yang terjadi. Maka ketika teman saya tuh ada suka curhat gini, ih aku tuh ya kalau ngira kejadian, pasti kejadian tuh kan, waktu sini kejadian, waktu si itu kejadian. Tapi kita jadi lupa bahwa dari dua kejadian itu yang dia prediksi dan ternyata terjadi, berapa persen sih persentasenya dari yang kamu ramalin dan ternyata nggak terjadi gitu. Kalau misalnya kita mau ngitung sendiri, ini kebetulan udah ada yang ngitung, ini ada penelitiannya, itu tuh 15% kok yang kita pikirin dan ternyata terjadi. Saya mau ceritain si penulis buku ini, si Dr. Amen, yaitu sendiri bagaimana dia mengatasi dirinya saat pikiran meramal datang. Jadi waktu itu Dr. Amen itu nulis sebuah artikel di majalah. Ternyata orang-orang suka banget tuh artikel beliau, dan banyak surat masuk ke kantornya minta beliau untuk nerangin lebih lanjut lagi bahasan tentang hal itu. Dan akhirnya beliau diundang oleh CNN untuk tampil di televisi. Itu adalah kali pertama ya, tahun 90-an, Hebel gitu lah ya. Kali pertamanya Dr. Amen tuh tampil di TV, dan saat itu kata si dokter, saya baru tuh juga ngalamin dimana ketika saya di dalam studio rasanya saya pengen lari gitu. Saya kayak ngalamin serangan panik, saya pengen lari, nggak mau tampil di TV. Tapi karena dia sadar gitu ya bahwa ini adalah karena ada pikiran-pikiran dalam dia yang mendominasi sehingga dia ngerasa pengen kabur, si Dr. Amen nyoba nenangin diri dengan menuliskan pikiran-pikiran yang muncul saat itu. Waktu itu di bukunya diceritakan waktu itu apa sih yang saya pikirin. Ternyata saya berpikir bagaimana kalau nanti ketika diwawancara saya lupa nama saya. Akhirnya Dr. Amen menenangkan dirinya dengan cara, kalau saya lupa nama saya bisa ambil di kantong, di situ ada SIM di mana saya bisa lihat nama saya siapa. Kemudian gimana kalau misalnya nanti saya ngomongnya terbata-bata. Nah, si Dr. Amen nge-reframe tuh, ngomong terbata-bata itu artinya apa maknanya? Oh, berarti nanti ada orang-orang di luar sana yang juga ngomongnya tergagap-gagap, dia akan merasakan senasib sama seorang dokter gitu. Dan itu kan kita jadi nyenengin orang lain ya, yang nggak apa-apa gue jadi temennya gitu ya. Oke, kemudian gimana caranya kalau nanti 2 juta orang penonton CNN ini bakalan protes ke dia, bakalan mengkritik penampilan dia bahwa dia tuh memalukan banget gitu. Lalu si Dokter Amen juga bercerita bahwa dia mengingatkan dirinya tentang kaidah 18-40-60, di mana kaidah itu maksudnya adalah kaidah 18 itu artinya ketika kita umur 18 tahun, kita tuh emang merhatiin dan mentingin banget apa-apa yang orang lain katakan tentang diri kita.
Tapi ketika kita umur 40, toh nanti kita nggak akan terlalu peduli lagi dengan apa-apa yang orang katakan tentang diri kita. Dan saat umur 60, bahkan kita udah tahu bahwa nggak ada seorang pun yang sebenarnya mikirin banget tentang diri kita gitu. Jadi karena umur 60 mah ya udah mikirin dirinya masing-masing ya. Jadi maksudnya apa di situ beliau nenangin diri bahwa ada ujung-ujungnya mah orang teh nggak akan sebegitunya kok merhatiin kamu sedetil itu gitu ya. Dan dari situ udah mulai dia bisa agak tenang dan akhirnya bisa tampil di televisi. Atau ada lagi cerita lucu dari guru saya baru diceritain belum lama ini. Gimana beliau namanya Pak Asep Herul Gani, seorang psikolog. Dia ngajak ngobrol Bella Safira gitu ya. Bella Safira artis zaman dulu. Kebetulan satu pesawat dan satu kursi sejajar. Aku juga beliau cerita gimana kalau nanti ternyata aku diludahin Bella Safira. Setidaknya ini adalah ludah Bella Safira gitu loh gitu ya. Jadi dimaknainya seperti itu. Atau bagaimana kalau ternyata Bella Safira nampar aku. Maka dan ketika tamparan itu akan berbekas, dia bisa dengan percaya diri cerita ke orang-orang ini tamparan Bella Safira. Oh ini tamparan yang berbeda gitu ya. Jadi bagaimana kita pinter-pinter membingkai makna kembali dari apa yang kita pikirin sebelumnya. Kemudian jenis pikiran negatif yang selanjutnya adalah membaca pikiran. Nah, saya juga sering banget nih, sering banget mempersepsikan gini, seakan-akan kita tuh percaya bahwa kita tuh tahu apa yang orang lain pikirkan gitu, padahal orang itu nggak ngomong sama kita. Misalnya kita gini, dari tatapan matanya dia tuh nggak suka kalau sama aku gitu ya, atau ya orang itu ngeliatin muka aku aja, ini kayaknya karena aku terlalu pendek apa ya atau tuh kan dia tuh sebenarnya nggak respect kalau sama aku. Buktinya setiap ketemu dia tuh nggak pernah nyapa aku gitu ya. Padahal tuh papasan gitu, papasan tapi dia nggak nyapa, nggak suka dia gitu sama aku gitu. Itu tuh kayak kita teh berusaha kayak kita membaca pikiran orang lain seakan-akan di diri orang itu tuh ada tulisan gini, gue nggak suka sama lo misalnya gitu ya. Padahal kan nggak ada. Bisa jadi orangnya tuh harusnya pakai kacamata tapi lagi nggak pakai jadi tuh kita tuh nggak kelihatan makanya nggak disapa kan bisa jadi atau bisa jadi orang itu tuh lagi ngelamun kebetulan ngelihatnya ke kita lalu kita menerjemahkan kayaknya dia ngeliatin aku karena aku terlalu pendek deh karena aku mukanya aneh deh kenapa kita jadi mikirnya ke sana padahal kan belum tentu gitu ya maka cara ngoreksinya atau nenanginnya kita tanyain lagi ke diri kita apa iya kita bisa memastikan dengan betul gitu bahwa itulah yang orang itu pikirkan tentang diri kita gitu. Kalau emang enggak, ya udah jangan dipercayai gitu. Ini mah jangan-jangan misalnya gini, ini mah jangan-jangan ini murun si setan nambah-nambahin ya boleh, kita mikir gitu. Pokoknya gimana caranya kita nenangin diri kita gitu ya. Dan kalau ini adalah orang terdekat, kalau saya suka klarifikasi ke suami saya, misal saya lihat suami saya cemberut, saya tahu kalau ngelihat suami saya cemberut, pikiran saya itu adalah aku ngelakuin hal yang salah ya, kayaknya dia benci deh sama aku, kayaknya aku tuh nyebelin deh orangnya gitu ya. Maka ketika suami saya cemberut, saya udah tahu pikiran saya kayak gitu. Itu kan itu cuma pikiran saya, belum bisa dipastiin. Nggak ada kata-kata dari suami saya yang bilang, Bu, ibu mah nyebelin, ibu mah bikin salah, aku benci ibu gitu ya. Kan dia suami nggak ngomong gitu, maka saya perlu klarifikasi. Ayah, ibu ngeliat wajah ayah cemberut, apa ibu ada salah ya? Enggak, katanya. Oh, soalnya ibu jadi ngerasa dibenci kalau muka ayah cemberut. Oh enggak bu, nggak ada kaitannya sama ibu. Ayah tuh lagi pusing aja nih, bla 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 bla. Oh kan kalau gitu jelas. Jadi kita nggak berlarut-larut meratapi nasib. Ih, suami aku ternyata membenci aku. Padahal nggak ada buktinya gitu ya.
Tapi kita menyiksa sendiri diri kita dengan pikiran-pikiran kayak gitu. Oh ya udah, apa yang bisa ibu bantu aku biar ayah lebih nyaman. Oh bikinin minuman bu. Oh ya udah, saya bikinin minuman terus ya kalau laki-laki mah ini kayak butuh sendiri ya, ya udah tinggalin aja gitu sampai apa ya tinggalin aja, kasih kepercayaan, kita percaya kalau emang dia apa kan udah jelas-jelas mulutnya ngomong begitu ya, nggak usah pasti dia bohong deh. Nggak usah nambah-nambahin penyiksaan terhadap diri sendiri gitu ya. Ya udah percaya aja kalau emang kita udah klarifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis pikiran negatifnya itu ketika kita berpikir dengan perasaan. Berpikir dengan perasaan itu adalah uh, ketika kita punya pikirannya gini nih, kalau aku ngerasa gini, ya memang demikian adanya gitu, ya emang kayak gitu. Misalnya, aku mah ngerasanya bodoh, aku mah ngerasanya aku tuh orang yang gagal gitu ya. Aku ngerasanya nggak ada seorang pun yang peduli sama aku, nggak ada seorang pun yang sayang sama aku gitu kan, itu mah ngerasa-rasa sendiri gitu ya. Aku ngerasa nggak berguna misalnya ya. Terus, nah ketika kita punya pikiran kayak gitu, sadari, terima, kenali gitu ya pikiran tersebut, kemudian tanya balik sama diri kita. Aku ngerasa nggak berguna misalnya. Iya gitu, kamu teh nggak berguna apa? Coba sebutin alasan kamu nggak berguna gitu. Apa sih persisnya guna yang kamu inginkan gitu? Kita perlu tuh nanya balik sama diri kita. Kalau perlu nanyanya 5W 1H. Karena kadang ketika kita ngerasa nggak berguna, aku ngerasanya nggak berguna, eh ternyata ketika kita gali adalah, oh aku tuh belum menyelesaikan cucian piring, terus jadi ngerasa nggak berguna gitu kan. Sebenarnya kalau kita, tapi kita langsung melabelinya seolah-olah aku mah nggak berguna gitu. Atau misal karena saya bukan pekerja kantoran gitu, jadi saya nggak berguna misalnya. Iya gitu, kamu teh nggak berguna, perlu tanya lagi sama diri kita, ajak ngobrol tuh pikiran-pikiran kita, hadirkan diri kita yang dewasa gitu, yang dia tuh berpikirnya based on realita gitu. Iya gitu, kamu teh nggak berguna karena kamu nggak kerja kantoran misalnya. Coba sebutin apa aja yang udah kamu lakuin. Apa sih persisnya kamu merasa enggak bergunanya di bagian yang mana? Ataukah sebenarnya perasaan ini berdasarkan masa lalu, ada sebuah kejadian, tapi kamu seolah-olah ngerasanya langsung digeneralisir bahwa kita nggak berguna. Karena kalau mau kita cari, ya pasti ada deh satu hal aja kita tuh berguna. Misalnya kita teh ibu-ibu gitu ya, kita udah nikah, kita udah suami, pasti kita berguna kan buat suami kita. Emang yang ngasih apa, yang masakin siapa? Kan kita. Yang beresin rumah ya seringan kita juga gitu ya. Walaupun kerjaan rumah misalnya dibagi-bagi, seenggaknya ada kan sesuatu yang kita kerjain gitu, dan itu kayak berguna gitu. Jadi klarifikasi lagi balik ke diri kita, si ngerasanya yang itu bener kayak gitu gitu. Kemudian menyiksa diri dengan perasaan bersalah. Rasa bersalah, jenis pikiran yang selanjutnya yaitu ini menyiksa diri dengan perasaan bersalah. Rasa bersalah sering malah membuat kita melakukan hal yang tidak kita inginkan. Misal ketika kita berpikirnya, oh ini khasnya ini, kata khasnya adalah kita sering ngomong seharusnya atau seandainya gitu ya. Harusnya saya tuh nemenin anak-anak lebih lama misalnya. Tapi kita juga perlu waspada dengan penggunaan kata harus, karena secara bahasa gitu, secara neurosemantik gitu ya, efeknya kata-kata itu pada diri kita, ketika kita menggunakan kata harus, kita
kita berada dalam kondisi terpaksa mulai menghindari kata harus gitu. Karena itu pasti bikin kita jadi capek gitu. Terus kata harus itu seolah-olah menjadi seakan-akan tidak ada jalan lain selain jalan itu yang bisa kita tempuh. Misal harusnya harusnya suami aku tuh belajar parenting juga gitu, dan ternyata ketika suami kita belum tertarik untuk belajar parenting, ya kita jadi ngerasanya nggak nyaman, kita mungkin jadi ngerasanya marah gitu, seakan-akan kalau suami belum belajar parenting, keluarga kita nggak akan bisa berjalan dengan baik, keluarga kita nggak akan bisa melakukan pengasuhan yang baik gitu. Kan gawat kalau kita mikirnya kayak gitu ya. Jadi pikirannya takut dan terkunci gitu kalau kita mikir kata harus gitu. Maka ganti kata harus itu dengan kata ingin, aku ingin, atau aku butuh, atau aku perlu. Perlu apa? Karena ketika kata harus lahir dari keterpaksaan, sedangkan kata aku butuh, aku perlu adalah lahir dari kesadaran diri kita gitu. Yang mana memang kita apa ya kita emang membutuhkan hal tersebut gitu ya. Dan biasanya kalau kita punya rasa bersalah itu punya pesan buat kita. Pesannya adalah supaya kita tidak melakukan lagi hal tersebut. Tapi ketika kita malah lebih banyak terbayang-bayangi rasa bersalah, ujung-ujungnya seringnya malah kita ngelakuin lagi gitu kira-kiranya. Nah kemudian ini jenis pikiran negatif yang berbahaya kalau menurut Dr. Aman itu adalah menyalahkan. Kenapa? Karena ketika kita menyalahkan orang lain atas masalah yang kita hadapi, di sini kita memposisikan diri sebagai korban, sebagai objek gitu ya. Sehingga ketika kita posisinya jadi korban, kita itu seakan-akan kalau kita memposisikan diri jadi korban, kita tuh memang nggak akan punya tenaga gitu. Kita menjadi powerless untuk mengubah keadaan atau situasi yang sedang kita hadapi, karena kita mikirnya, lah kan harusnya dia yang tanggung jawab, aku kan gini gara-gara dia, aku tuh kan nggak percaya diri gara-gara dulu diasuhnya begitu. Apa iya satu hal itu tunggal yang bikin kita jadi kayak gini sekarang? Padahal ada banyak kesempatan untuk kita menunjukkan rasa kepercayaan diri kita, tetapi kita nggak pernah ngambil. Kita belum pernah ngelatihin hal itu, tapi kita malah melemparkan kesalahan itu, aku dulu diasuhnya mah gitu sih, jadi gue nggak pede gitu ya. Kan kalau kita kondisinya dalam situasi seperti itu, jadi korban, kita jadi nggak bisa mengubah keadaan gitu, jadi lebih sulit, karena kita teh objek. Ibaratnya tuh, kayak terpenjara sama harusnya yang ngubah itu ya bukan aku tapi orang lain gitu. Maka di sini kebetulan saya juga orangnya suka nyalahin banget gitu ya. Saya sadar betul bahwa menyalahkan ini di sini ada maksud bahwa kita belajar untuk menjadi dewasa itu adalah dengan mengambil tanggung jawab. Dan ternyata pelajaran untuk menjadi orang dewasa itu adalah pelajaran yang nggak enak rasanya di sini gitu ya. Karena lebih enaknya nyalahin gitu. Karena kita nggak perlu bertanggung jawab, kita nggak perlu ngelakuin apa-apa gitu. Pokoknya salah dia aja. Dan tapi ciri orang dewasa itu adalah dia mengambil tanggung jawab. Maka ketika di sini kita masih suka menyalahkan sesuatu, artinya kita belum dewasa dan kita sedang diajar untuk dewasa. Umur kita bisa jadi 30-an gitu ya, 30-an tahun. Tapi ternyata secara mental kita masih usia SD gitu, yang apa-apa ya
yang apa-apa tuh ya ini mama bantuin aku gitu, gimana sih anak-anak gitu ya, anak-anak kan belum bisa ya, masih perlu kita bimbing, masih perlu kita ajarin gitu. Dan apapun kondisi kita saat ini, misal masih tipikal suka nyalahin gitu ya, ya kita sadari aja, kita terima dulu aja diri kita yang kayak gini, kita kenalin, dan kemudian mari kita belajar untuk seperti apa itu mengambil tanggung jawab. Saya jadi mau cerita ke teman-teman, beberapa waktu lalu saya tuh nonton film Doraemon, nggak sengaja judulnya Stand By Me, di mana di bagian akhir tuh kan Doraemonnya mau pulang lagi tuh ke masa depan. Terus si Nobita ini dia udah janji sama si Giant bisa makan pasta lewat hidung gitu ya. Terus Nobita kan bilang ke Doraemon, Doraemon keluarin dong alat yang bisa masukin pasta dari hidung. Oh Nobita kenapa sih kamu suka janjiin yang aneh-aneh gitu? Aku tuh mau pergi, aku tuh nggak akan ada lagi di samping kamu gitu ya. Terus akhirnya si Nobita ngeh gitu, oh iya ya Doraemon tuh akan pergi, aku mesti bisa nih ngambil tanggung jawab gitu. Akhirnya si Nobita berani menghadapin si Giant dan dipukulin abis-abisan sampai memar gitu ya. Dan aku tuh nangis di situ teman-teman ya. Oh ya, saya tuh nangis tapi aku baru-baru ngeh gitu, apa sih, aku nanya sama diri aku sendiri, apa sih yang disedihin? Ternyata saya juga ngerasain betapa ketika kita ngambil tanggung jawab itu, kita nggak ngandelin siapa-siapa, rasanya emang nggak nyaman gitu, rasanya nggak nyaman menghadapi yang biasanya ada backingan, biasanya kalau nyalahin tuh lebih enak, tapi ketika kita bertanggung jawab tuh ya rasanya nano-nano banget gitu ya, termasuk kayak kayak ke suami lah, aku suami aja nih contohnya, eh kayak waktu saya lagi nyuci piring malam-malam terus lihat suami baca lihat Twitter terus ketawa-ketawa sendiri, yang di pikiran saya pertama kali muncul apa kali itu apa, gila nih orang, nggak lihat apa gue lagi susah sendirian, dia enak-enakan ketawa gitu ya. Panas itu kan rasanya gitu, dari pagi aku teh udah di rumah, dia belum ada bantuin sampai malam gini malah ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Dan akhirnya malah apa, ngomelin gitu kan, jadi ngegas ngomongnya. Tapi apa ketika akhirnya saya mencoba berlatih, saya bilang ke diri saya, ini pilihanmu sendiri kan, kamu mau nyuci piring, sementara suami kamu pilihannya adalah ketawa-ketawa sambil lihat Twitter. Kamu juga punya pilihan kok untuk tetap bete sambil nyuci piring, atau kamu taruh dulu sejenak dan ikut happy-happy sama dia gitu. Akhirnya ketimbang saya nyalahin, oh ya udah, saya mau mengambil alih situasi ini, saya akan bertanggung jawab sama situasi ini, saya memilih untuk naruh cucian piring dan ikut ke sebelahnya suami, lihat apa sih ya, dan akhirnya ketawa bareng gitu ya. Kan bisa kita jadi subjek, nggak selalu jadi korban gitu ya, kalau kita, masa gue aja nih, dia nggak ada peduli lagi, gitu ya, itu jadi korban. Tapi kita selalu bisa memilih dan selalu punya pilihan untuk menjadi subjek, dan saya tahu rasanya enggak enak banget. Tapi ketika kita ngelatih, ingatkan lagi diri kita, ketika kita emang mau mencoba berlatih, itu kayak kita ngebabat hutan untuk membuat jalan baru, nanti si neuron-neuronnya nyambung kok. Insya Allah. Oh, ini kemudian melabeli. Ini waktunya masih ini enggak nih? Seru aja cerita-cerita, nggak kerasa udah jam 3. Boleh, ini sampai jam 3 mungkin ya Teh? Oke, boleh. Oke, melabeli diri dan orang lain itu nanti akan membuat kita sulit melihat keunikan dan kebenaran gitu ya. Misal kayak tadi punya zone, dia mah gitu gerak, anakku mah pemalas misalnya. Maka kita perlu untuk melepasin label. Caranya gimana? Caranya dengan berlatih pikiran pemula. Pikiran pemula itu gimana? Kita perlu melatih diri untuk ngebayangin misalnya kita tuh datang dari planet Mars, kita baru pertama kali ke bumi dan baru pertama kali ngelihat seorang anak gitu, sehingga ketika kita ngelihat seorang anak, bayangin kita baru pertama kali, tapi kan kita penuh rasa penasaran, kita ingin tahu seperti apa gitu, dan itu malah jadi lumayan cukup membantu untuk melepaskan laba-laba yang selama ini kita sematkan, baik itu pada orang lain maupun dari diri kita sendiri.
Ya, terus reframing tadi ini reframing ini sebenarnya ilmu NLP Neuro Linguistic Program. Saya nggak mempelajari khusus, saya juga nggak nggak ahli di bidang ini. Saya cuma bereksplorasi bagaimana saya membingkai makna dari apa yang saya pikirin gitu. Saya eksplorasi sendiri pikiran-pikiran ini. Makanya karena ini adalah seni membingkai makna, karena kalau seni itu sifatnya khas, nggak ada yang paling benar atau paling salah, sehingga kata-kata apa yang sekiranya nyaman dan diterima buat oleh diri kita gitu. Nanti kita perlu latih di situ. Misalnya, ini aduh masalah ini terlalu berat untukku, misalnya pikiran aku gitu. Oh, kemudian kita aku reframnya gini, masalah ini terasa berat ya, divalidasi dulu, kita terima dulu. Soalnya kalau langsung kita masukin makna baru yang positif, biasanya suka mental. Jadi kita terima dulu aja, oh ya masalah ini terasa berat. Kira-kira apa yang aku butuhkan ya agar bisa meringankannya. Ini kita nge-reframe untuk fokus pada solusi. Kemudian bisa ketika berpikir, aku nggak bisa nih melakukannya, oh aku belum tahu caranya dan aku perlu melakukannya. Beda ya, aku nggak bisa sama belum tahu caranya dan perlu berlatih. Atau rumahku berantakan terus, rumah mah susah deh dirapiin gitu ya. Saat ini rumahku berantakan gitu ya. Kan rumahku berantakan terus, seakan-akan nggak pernah satu kali pun rumah rapih gitu ya. Maka eh, kita gunakan kata saat ini rumahku berantakan. Oh, kenapa sih emang berantakan? Karena ada anak-anak balita yang masih masa eksplorasi gitu. Oh, berarti aku memberikan kesempatan anak-anak untuk mengeksplorasi. Nah, ini dari salah satu akun Journey to the Wellness. Misal, aduh aku tuh cemas banget misalnya. Oh, aku menyadari bahwa aku khawatir tentang pikiran ini dan itu wajar aja gitu ya. Atau aduh aku nggak sanggup nih menghadapi perasaanku kayak gini. Kita bisa ganti dengan pikiran ini emang nggak nyaman tapi ini nggak berbahaya oh buat kamu gitu ya. Ini cara-cara untuk menenangin diri. Kemudian jadi kalau mau dirangkum adalah kita perlu sadar dengan pikiran kita. Kemudian awal-awal latihan ini kita juga mungkin nggak ngerti sama pikiran kita sendiri, maka wajar dan boleh banget ketika kita melakukan pause atau jeda sesaat untuk apa? Untuk menjadi pengamat dari pikiran kita sendiri. Bayangin kita bisa ngebayangin lagi ini diri aku yang lagi mumuk. Kita ngebayangin ada diri kita yang lain yang lagi terbang misalnya di atas kita atau yang ada di samping kita dan lagi ngelihat apa sih yang sebenarnya terjadi gitu si diri kita yang kita bayangin lagi ada di sebelah kita atau yang lagi di atas kita itu dia adalah bertugas untuk menjadi pengamat pikiran kita. Dan ketika kita sadari bahwa pikiran ini membuat tubuh kita bereaksi enggak nyaman, maka kita bisa ketika kita belum bisa mengendalikan pikiran kita, emosi-emosi atau perasaan kita, maka kita ingat bahwa tubuh fisik ini adalah yang paling mudah untuk kita kendalikan. Maka kita bisa masuk di nafas, kita pelanin nafas kita. Karena saat pikiran kita nggak enak, emosi kita nggak nyaman, pasti nafas kita nggak beraturan. Jadi kita membantu menenangin diri kita dengan kuncinya di nafas. Kita atur, kita lambatin nafas kita, supaya apa nih? Di nafas yang satu tubuh kita lebih rileks. Masalahnya mungkin nggak akan selesai, tapi ketika tubuh kita lebih rileks, terus nafas kita lebih baik, oksigen yang masuk ke otak juga lebih oke, ketika kita tenang, pikiran kita berpikir akan lebih jernih gitu ya, sehingga kita akan merespon dengan lebih baik gitu, bukan respon yang setelahnya kita sesali gitu. Kemudian kita terima dan kenali dulu aja pikiran-pikiran kita, kalau perlu ditulisin pikirannya apa sih, terus kira-kira koreksinya kayak gimana ya gitu, pertanyaan apa ya yang kira-kira tepat untuk dia, terus bagaimana kita nge-reframe, itu awal-awal tuh memang perlu ditulisin, karena kadang teh suka liar sendiri ya sama pikiran kita. Kemudian ini pesan dari Agim gitu ya, latih mikir jadi zikir. Ketika kita juga aduh mau nge-reframing nah ya susah banget, aku juga nggak ada ide nge-reframe-nya gimana, pikirannya datang-datang terus, ya udah kita switch aja jadi zikir, ya Allah temani aku dalam pikiranku gitu ya.
temani aku dalam pikiranku, subhanallah, kita istighfar, astagfirullah, kita sholawatkan, gitu. Karena yang karena ketika kita apa ketika kita mengalihkannya kepada zikir gitu ya, ya anggap aja ini adalah ikhtiar kita. Yang penting kalau kita udah berikhtiar mah nanti ke apa keberhasilan kita gitu kan semuanya mah datangnya dari Allah sih, bukan karena usaha kita, bukan karena kita yang jago nge-reframing, bukan karena kita yang udah bisa ngasih pertanyaan yang tepat sama pikiran-pikiran kita, dan semuanya mah anugerah dari Allah gitu. Dan ketika kita masih lihat pun ya udah, ini zikir kita adalah jadi jalan ikhtiar kita untuk menenangkan pikiran kita ya. Dan dari salah satu hadis juga nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, aku sesuai prasangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di dalam suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jadi apa yang kita prasangkain ya mungkin itu yang Allah kabulin, makanya kita perlu hati-hati dalam menjaga prasangka kita. Ketika kita belum bisa positive thinking, seenggaknya kita punya positive feeling dulu aja. Gitu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf menjadi asyik cerita. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Wiwik, apa ya, paparannya menarik sekali gitu ya. Dari tadi saya manggut-manggut, iya sih kita memang kayak gitu ya. Kayak tadi kita tuh sering jadi peramal gitu, memprediksi hal yang belum terjadi. Jadi kan cemas, khawatir gitu ya. Apa tuh membaca pikiran gitu, apa merasa bersalah, berpikir, pokoknya semuanya memang itu sering muncul gitu ya Teh ya. Nah ini di sini Teh sudah banyak yang mau bertanya ya. Kita bacain. Mohon maaf kalau misalnya nanti tidak dibacakan pertanyaannya. Ini soalnya waktu. Biasa ibu-ibu mau buka bersama, mau menyiapkan buka ya Bu. Coba ini yang pertama ya Teh. Izin bertanya Teh, pikiran negatif itu spontan datang dengan cepat, tapi healingnya lama. Bagaimana Teh agar healing dari pikiran negatif lebih cepat hadir? Soalnya kalau sudah berpikir negatif, biasanya saya merespon dengan marah gitu. Nah, seringkali keinginan kita yang pengen cepet-cepet inilah yang jadi menghambat kita Teh. Seakan kalau nggak cepat itu salah gitu. Maka kita sadari aja bahwa ini semua perlu waktu, dan memang alamiah normalnya tuh pikiran negatif tuh lebih banyak yang muncul daripada yang positifnya, sehingga kita sadari aja, kita kenali, dan kita ajak ngobrol, kita kita ajak ngobrol si pikiran. Kalau perlu kita adakan waktu khusus untuk ngobrol sama si pikiran negatif itu. Pikiran negatif gitu ya, kita tarik nafas sampai rileks, atau sebelumnya kita zikir, kita niatin, kita mau kita mau melepaskan si pikiran negatif ini, kita mau menenangkan si pikiran negatif ini, kita niatin dulu, kemudian kita panggil gitu. Hei pikiran negatif yang suka ngomong aku ini nggak berguna, bisakah kamu hadir saat ini gitu kan. Kan tadi kita udah tahu ya, kita kan udah dari bagian-bagian diri kita ya, hadir tuh datang. Oh, apa maksudmu mengatakan seperti itu gitu. Karena sebenarnya saya sih percaya gini ya, mereka itu punya maksud baik, kayak memunculkan pikiran itu, apakah itu baik itu untuk antisipasi kita, apakah kita lebih waspada gitu ya. Yang pentingnya asal jangan kita langsung percaya dan kita ejawantahkan gitu ya. Misalnya kita jadi berpikir buruk tentang orang itu, jangan dia jawantahkan dulu, kita terima tuh maksudnya, oh iya aku punya pikiran kayak gini.
misalnya gitu ya, kita ajak ngobrol apa maksudmu gitu, apa yang ingin kau sampaikan padaku gitu ya, apa niat baik kamu di balik pikiran itu ajak ngobrol dia si pikiran itu sama si diri kita yang dewasa. Terus lagi sampai akhirnya ada kata sepakat gitu, bagaimana aku bisa membantumu untuk berpikir yang lebih baik, apa yang bisa aku bantu untuk membuatmu lebih nyaman. Gitu kira-kira Teh, dan nggak usah berpikir apa pengen cepet-cepet ketika pikiran pengen cepet-cepet, oh iya aku itu uh, aku itu ingin menuju apa ya ketenangan gitu ya. Namun aku tahu jalan ketenangan itu perlu waktu gitu. Kita refleksi rasa keinginan pengen cepet-cepet gitu. Biasanya itu yang suka menghambat. Gitu kira-kira Teh. Oh, gitu Teh. Gimana tadi Teh Lestari, mudah-mudahan pas ya Teh ya. Kemudian dari Teh Yani, bagaimana cara mengarahkan anak agar kalau kita kasih tahu bisa menerima, bukan kesannya kita sebagai orang tua yang cerewet gitu. Sebenarnya ini pertanyaannya agak nggak nyambung sih Teh sama tema. Dijawab aja apa enggak Teh? Oh, cari yang lain lagi aja ya. Biar ini biar bisa terbaca semuanya Teh. Sebentar saya pilih. Ini Teh dari Teh Sulis, coba ya Teh. Ternyata kalau dikumpulkan banyak sekali hal negatif yang ada di pikiran kita dan pada diri saya. Udah berpengaruh terhadap fisik saya. Saya sering mengalami dada berdebar, tangan kesemutan, dan lain-lain. Apa yang harus saya lakukan ya Teh? Terutama kalau memang harus tampil di depan umum. Oh tadi ya udah dijelaskan sama Teh Wiwik, banget Teh. Dievaluasi satu-satu, ditulisin satu-satu pikiran negatifnya tuh apa aja, dan kalau memang yang fokus Teteh di sini adalah harus tampil di panggung, mungkin itu yang lagi mengganggu banget. Kenali pikiran apa yang muncul ketika kita mau tampil di depan umum, tulisin pikiran apa yang munculnya, kemudian bagaimana kita bisa mengkoreksinya, menanyakan balik, ataupun kita ngeriskan pikiran-pikiran tersebut. Gitu Teh kira-kira. Ini langsung aja pertanyaan terus ya Teh. Nih dari Teh Asus, saat kita lagi gak suka sama orang, terus sikap kita harus gimana, melakukan hal yang sebaliknya atau berbuat baik, padahal hati itu gak mau bersikap baik. Terus pikiran saya bilang kalau melakukan berbuat baik, saya munafik. Gitu. Tapi maksud saya berbuat baik itu ingin menghilangkan perasaan gak suka itu. Gitu. Gimana? Oh iya, berarti ini di sini kita sedang mengalami ketidakutuhan diri. Utuh itu seperti apa? Utuh itu ketika sinkron antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dengan sikap yang kita lakukan. Jadi ketika pikiran kita nggak suka, kalau mau sinkron ya tunjukin rasa nggak suka. Makanya saya nggak tahu ini kasusnya apa, nggak sukanya gimana. Misal kita nggak suka, kita boleh nggak marah sama seseorang gitu ya, ketika dia misalnya nabrak mobil kita gitu ya, kita ngerasa marah, boleh kan? Boleh. Maka ketika yang kita rasain emang marah karena mobil kita ditabrak, ya kita mesti utuh. Kita bilang, Pak, ini misalnya saya inginnya ini diganti, ini bagaimana proses kelanjutannya gitu. Kan itu sinkron kan? Kita ngerasanya yang dirasain apa? Marah. Yang kita inginkan apa? Keadilan. Terus perilaku kita apa? Ya kita membela hak kita. Itu kan wajar ya orang kayak gitu ya, dan dia utuh. Tapi ketika pikiran kita apa? Ya udah deh, kita ngerasa marah tapi bilangnya, jadi gimana ya Pak? Ini nih hancur nih Pak. Ini belakang penyok nih Pak gitu kan, malah enggak utuh kita kalau kayak gitu ya, enggak sinkron kitanya, tidak kongruen. Nah, kalau di sini saya nggak tahu kasusnya apa, tapi mungkin ada di sini hal yang bikin nggak nyaman, dan ini perlu kita clearkan dulu nih rasa nggak nyamannya. Jadi mungkin Teteh ini ada yang ingin dikatakan ke orang itu, ada yang ingin dia lakukan ke orang itu, tapi mungkin karena norma, karena budaya dan kebiasaan tidak melazimkan kita untuk mengekspresikannya, tidak melazimkan kita untuk melakukan hal tersebut, maka kita perlu melakukannya di balik layar gitu. Jadi kita healing dulu nih, kita healing dulu. Bisa healingnya itu adalah ngebayangin orang itu ada di depan kita,
misalnya kita tulis, dear ibu bla 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 gitu ya. Pada tanggal sekian, jam sekian, ibu melakukan bla 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 kepada saya kan. Teteh ini nggak suka sama seseorang kan bukan karena bukan tiba-tiba kan, pasti ada sebabnya kan ya teh ya, bukan ujuk-ujuk benci aja gitu kan ya. Makanya kita perlu healing tuh. Pada tanggal segini teteh melakukan hal ini, itu membuat saya sebel banget kepada teteh. Saya waktu itu berpikir, kok bisa-bisanya ada orang kayak gini, kok bisa-bisanya ada orang kayak gini, ada orang kayak gini, terus saya ngerasa itu perbuatan yang tidak benar. Saya berpikir bahwa teteh itu orang yang tidak beradab, tidak punya etika, orang yang tidak punya norma. Misalnya itu tuh yang muncul dalam pikiran kita yang mesti dikeluarin, kalau enggak muter-muter aja terus di kepala kita gitu. Dan kita ngeluarin hal ini dalam rangka healing kita. Ada suratnya mah nggak perlu disampaikan ya, udahannya kita sobek-sobek sambil kita niatin saya mau menghempaskan rasa nggak nyaman saya sama orang itu, buang gitu. Saya keluarin dulu tuh unek-unek kita gitu. Jadi ketika kita berhadapan sama si orang itu, karena udah rilis yang sebelumnya, ketika teteh teteh bisa emosi-emosinya udah mulai reda tuh karena udah dikeluarin, teteh berbuat baik, udah bukan munafik. Munafik itu kan kalau berjanji dia dusta gitu ya. Kalau dipercaya ya khianat gitu. Jadi bukan munafik, itu mah tidak sinkron namanya ya. Kalau munafik mah yang 3 itu kategorinya ya. Gitu. Ya memang harus harus diam dulu ya teh. Makanya kalau kita lagi emosi tuh kan disaraninnya kita harus berwudu, kalau enggak duduk itu mungkin itu ya teh ya. Kita merenungi dulu gitu. Mungkin cukup untuk 2 pertanyaan lagi ya teh ya. Enggak. Bagaimana caranya kita menyadari kalau kita sedang menjadi orang yang suportif atau kita sudah mulai menjadi toxic positivity person, terutama dalam menghadapi anak kita. Kebetulan lagi bahasnya tema pikiran negatif yang ke ini aja gimana? Yang positif ya teh. Yang setema gitu teh, nanti bahasannya bisa kemana-mana. Oke, lanjut yang terakhir aja. Lalu bagaimana membedakan saat kita menerima keadaan sekarang dengan kita sebenarnya sedang denial yang tidak disadari malah disimpan masalahnya di alam bawah sadar? Kalau emang kita kepo banget sama hal tersebut, niatkan aja, luangkan waktu untuk menelisik ke dalam diri kita gitu. Di saat kita sendiri lagi tenang, kita niatin, saya nih lagi pingin tahu apakah saya sudah benar-benar ikhlas atau saya masih denial gitu ya. Niatin, kemudian kita tenangkan diri sambil rileks tarik nafas atau kita berzikir gitu ya. Itu tuh bikin kondisi kita rileks. Saat rileks itu pikiran bawah sadar kita itu lebih mudah diakses. Kita tanyain aja, wahai diriku, misal kejadiannya itu kapan? Oh, kejadian sekarang. Misalnya kejadiannya kemarin gitu ya. Wahai diriku, di hari yang kemarin kita ngalamin kejadian ini gitu. Apakah kamu sudah benar-benar ikhlas atau masih ada hal yang mengganjal yang kamu pikirkan? Tanyain sama diri kita. Gitu. Nanti di situ dia jawab, masih tahu gitu, insya Allah. Kalau misalnya memang bu kayaknya belum puas nih gitu ya, kayaknya aku belum puas jawabannya, ya kapan-kapan akses lagi gitu, niatin lagi, luangin waktu kayak gitu. Kalau kita emang bener-bener kepo banget ingin tahu, itu kira-kira. Atau kita boleh picu diri kita, misalnya kejadian itu, misalnya ada orang gitu, kita pandangi wajahnya, kita liatin baik-baik, bener nggak aku udah ikhlas nih sama perbuatan kamu. Atau misalnya saat kejadian atau peristiwa itu kita ngedenger lagu apa gitu, coba kita dengerin lagi, bener nggak kita udah bener-bener ikhlas misalnya gitu ya. Ya teh, kalau misalnya kita nih satu lagi teh, kalau kita misalnya sudah menenangkan diri gitu ya, terus sudah mengambil keputusan misalnya lah untuk memaafkan orang lain, terus kita mengalah gitu teh. Nah ini sikap mengalah, misalnya mengalah terus-menerus itu berpengaruh nggak ke tubuh kita gitu teh? Pengaruhnya apa, negatif atau positif gitu?
Nah, dalam memaafkan ini ya Teh, ya, kan itu ada hal yang ada apa ya, saat kita ngerasa marah kan biasanya ada hak kita yang dilanggar saat itu gitu ya. Dan ketika kita memutuskan memaafkan, bukan berarti ketika hak kita dilanggar dan itu memang bisa bisa kita bawa kasusnya ke ranah hukum, bukan berarti karena kita memaafkan ya udah deh si penipunya nggak usah kita tuntut ke ranah hukum gitu, nggak gitu. Jadi itu kan ngalah gitu kesannya ya kalau kita ngadu. Kita bisa memaafkan orang lain sekaligus kita juga bisa menuntut orang itu ke ranah hukum kalau memang yang dia lakukan melanggar hukum. Dan memaafkan itu juga kalau kita ngalah di sini kesana kita jadi korban gitu, kesana kita jadi objek, kita juga bisa kok jadi subjek gitu. Jadi saat kita misalnya memaafkan dengan perilaku dia, misalnya kita perilakunya dizalimin gitu, kita juga perlu untuk melatih, kalau dalam pemaafan kita juga perlu untuk melatih diri ketika misalnya orang itu kerjanya tuh menggunting kita, kata-katanya tajam gitu ya, ngomongnya nyelekit, udah tahu orangnya kayak gitu, ya kita jangan jadi kertas deh. Kalau baca main batu, gunting kertas, dia jurus gunting, kita kertas lagi, ya kegunting terus gitu. Maka kita juga perlu membentuk diri bermental tangguh, sehingga ketika dia ngeluarin jurus gunting, kita juga ngeluarin, kita jurusnya ya jurus batu, atau minimal jurus gunting deh, kalau misalnya memungkinkan gitu ya. Lo ngomong A, gue ngomong A juga gitu ya. Kalau dia jadi gunting gak memungkinkan, ya udah kita jadi batu gitu. Nah, jadi batu, nggak gunting nggak bisa menggunting batu gitu. Jadi dalam pemaafan juga kita bukan cuma maaf, ikhlas, kita bisa berbuat baik sama si orang yang zalim, tapi kita juga perlu untuk menguatkan mental kita menjadi pribadi yang pemaaf dan menjadi mental tangguh supaya ketika ada kejadian yang serupa kita nggak mudah terluka lagi dan terluka lagi. Itu kira-kira. Mungkin seringnya juga kita memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, kalau kita mengalah nanti dia bilang gini-gini. Nah, itu tadi mungkin ya Teh ya. Balik ke situ gitu. Soalnya kalau kita orang Sunda ya Teh ya, itu salah satu kesulitannya adalah belajar asertif Teh. Jadi kayak kita tuh diajarinnya untuk nggak boleh menyampaikan apa yang kita rasakan gitu. Misal saya ini juga Teh baru sekarang yang namanya antrian saya diserobot, saya bisa bilang, Pak punten, saya duluan yang ada di sini gitu. Ketika saya nggak membela hak saya, otomatis saya nggak mau dijolimin terus gitu. Tapi sayanya sendiri nggak melatih diri untuk membela hak-hak saya gitu. Kemudian melatih asertif itu bukan berarti kita jadi marah, mau senggol bacokan orangnya. Ya kalau itu emang hak kita yang dilanggar, boleh kita untuk membela diri. Iya. Gitu kira-kira. Boleh kita bilang bersabar itu bukan berarti ya diam gitu ya Teh ya, tapi menyampaikan hak kita tapi dengan cara yang tenang gitu ya Teh. Baik Teh, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Ada beberapa mungkin yang tidak sesuai dengan tema, mohon maaf tidak dijawab ya Teteh. Jadi ini setelah ini kita akan langsung masuk ke door prize. Mungkin langsung aja karena waktu ya Teh ya. Door prize-nya tadi untuk yang bertanya saja gitu. Jadi tadi yang dibacakan pertanyaannya, minta tolong untuk menyantumkan mengetik nomor teleponnya di chat ya. Teteh-teteh semuanya tadi yang dibacakan. Baik, selanjutnya kita itu dulu aja ya Teh. Foto-foto dulu ya sebelum ditutup. Ini ada berapa? Ada 2 slide. Mangga dibuka kameranya, Ibu-ibu Gelis. Kan baru kelihatan cantiknya nih kalau kameranya dibuka. Ada Teh Sulis, Teh Eni, Teh Neni, Teh Zeta. Mangga diantoskan dulu, ditunggu dulu. Sama ini Teh ada pertanyaan menarik nih Teh, bagaimana mengatasi pikiran agar selalu positif? Oh masih ada ya, ketinggalan Teh. Oh enggak, ini mah sambil nunggu open kamera ya. Ini menarik pertanyaannya, tadi kita udah bahas bahwa secara alamiahnya tuh pikiran kita emang negatif, jadi mau kita positif terus dan nggak bisa, kita mah manusia. Kalau kita positif terus, mungkin kita itu kemungkinan 2, kita tuh robot yang diprogram positif atau kita tuh malaikat gitu ya. Jadi gimana caranya biar positif terus? Nggak bisa. Pikiran mah alamiahnya pasti ada negatif-negatif, udah itu wajar banget.
Jadi kembali ke diri kita sendiri ya Teh, yang Teteh bilang tadi, kita mempunyai pilihan, kita harus bisa memilih ya, dan mempunyai pilihan gitu. Jadi kembali ke situ ya Teh ya. Perlu kita ganti perlu, bukan harus. Nanti kalau harus aduh terpaksa ini berat rasanya. Kita butuh untuk memilih gitu, kita perlu untuk memilih gitu. Mengubah satu kata itu maknanya luar biasa buat saya ya, karena saya orangnya harusnya gini, harus gitu. Ternyata capek ya sering kata harus. Iya betul lah, perlu ya. Baik, Pelan-pelan. Teteh, udah ya ini. Ya, udah nih, udah garawis, Ibu. Senyumnya Teteh. 1, 2, 3, slide 1 ya. Oh sebentar, ininya dikeluarin dulu. Baik. 1, 2, 3. Yang slide kedua. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih ya Teteh-teteh semuanya yang sudah hadir. Sepertinya kita sudah sampai ke penghujung acara. Jadi Teteh, semuanya syariat Islam itu sangat banyak, dan dalam mengamalkan satu syariat Allah itu tidak bisa dengan semaunya kita gitu, tetapi harus dengan ilmunya, harus belajar. Para ulama berkata ilmu itu harus mendahului amal, harus berilmu dulu baru kemudian beramal. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini adalah usaha kita untuk mencari ilmu yang nanti ke depannya mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan acara sister ini menjadi wadah bagi kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Gitu. Baik, teteh-teteh semuanya, terima kasih atas kehadirannya, Teh Wiwi. Terima kasih banyak ya Teh sudah hadir, dan mohon maaf apabila ada kata, ada sikap atau kata yang tidak berkenan ya ibu-ibu semuanya. Bu Asri, atur nuhun ya. Bu Fitri, semuanya, makasih banyak. Jazakillah khairan katsiran. Akhir kata, kita tutup acara ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Teh Wiwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Wiwi. Sama-sama, Teh Asri, Teh Mila. Atur nuhun sadayana ibu-ibu. Atur nuhun. Iya. Teh Rakan, Teh Dwi, Teh Eci, Teh Anissa, Teh Firtika, Teh Yasmin, Ane, atur nuhun semuanya, Teh Eva, dan teman-teman Salimah, Antamani juga, dan Tengah. Saya juga mohon pamit ya Teh. Kami terima kasih, jazakillah khair. Sama-sama, wajazakillah jazakumullah semuanya. Mangga saya pamit duluan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Astri, standby dulu boleh ya? Iya. Bu Dwi tadi mana ya Bu Dwi? Udah keluar ya Bu Dwi ya? Saya belum keluar. Bu Elsa, mana tuh videonya? Saya, tapi nggak pakai kerudung. Oh, biasa lagi nyambung ya? Lagi nggak bisa ngambil kerudung. Dulu guys. Ini yang udah nyantumin nomor telepon Ibu Mila. Oh iya, itu dicatat punten. Capturein, aduh. Belum Aku semua. lagi megangnya satu tangan susah. Bu Fitri, biasanya Bu Fitri nih yang suka mencatat. Bu Fitri. Teh Indri, tadi Teh Indri, saya ada nomor teleponnya Teh Indri. Teh Indri, terus siapa lagi tadi ya? Teh Lestari. Ya, udah saya catat. Teh Lestari udah nyantumin ya? Udah. Terus Mila. Bu Asus tadi. Teh Bu Asus tuh siapa sih? Mungkin itunya apa namanya? Bukan iya, nama handphonenya. Ya. Tapi nggak ada yang nggak nyantumin ya? Nggak ada. Bu Sulis. Bu Sulis nggak ada Bu di sini Bu. Nggak ada. Berarti di grup aja, saya di grup.
Iya, Ditulis aja dulu namanya, grup kita tanyain ya. iya. Ini siapa aja sih, Bu, yang mau diinin pertanyaannya? Kan berarti 6 ya? 6 apa? Tadi kayaknya 6 deh, ini 1. Tunggu, saya sih nyatatnya Ibu Lestari, kan? Ya. Ibu Lestari, terus Ibu Yani, cerewet. Recording dimatiin dulu. Hah? Recordingnya dimatiin dulu. Oh, astagfirullahaladzim.